Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya kemarin ya, yang menanyakan berapa sih total modal yang kita gunakan untuk membuka suatu usaha seperti saya ini ya, tetapi dengan modal yang kecil-kecilan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kemarin saya pernah bahas itu membuka usaha ATK dengan setara dengan grosir. Nah, pada video kali ini saya akan membahas modal usaha untuk membuka usaha ATK kecil-kecilan dengan setara usaha kecil-kecilan seperti saya ini teman-teman. Jadi usaha ATK kecil-kecilan di desa teman-teman ya, seperti yang terlihat di toko saya ini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengkalkulasikan sendiri semuanya ya, berapa modal yang kita keluarkan untuk membuka usaha ATK kecil-kecilan seperti saya ini teman-teman ya. Saya di sini hanya akan memberikan rinciannya saja, mulai dari bangunan, dari rak-raknya, juga melalui dari styling, dari mesin fotokopi, dari printer, dari komputernya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya, ada suara mobil. Nah, jadi terus simak videonya Mas Ali sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, saya akan memberikan rincian berapa modal yang saya keluarkan untuk membangun ataupun membuka usaha ATK kecil-kecilan seperti yang terlihat di sini teman-teman ya. Oke, saya mulai dari pintu rolling dan juga langsung ke bangunan aja teman-teman ya. Soalnya kalau rincian pintu rolling ini saya sudah pernah menjelaskannya di video-video sebelumnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat lagi atau mengecek lagi video-video saya yang sebelumnya ini teman-teman, karena situ sudah saya jelaskan berapa sih pintu rollingnya, berapa sih dan lain-lainnya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk ruko ini teman-teman ya, ini kemarin saya cuma menggandeng ataupun yang sebelah sini kan sudah dibangun ya, yang untuk usaha counter, yang sebelah sini kan masih kosong. Jadi kemarin itu cuma ditambahin aja bangunnya ke sini teman-teman ya, dibatasin ataupun dikasih dinding dan bisa membentuk sebuah bangunan seperti ini teman-teman. Jadi cuman tambahan dinding sebelah sini sama di belakang aja teman-teman. Untuk yang sebelah sini itu udah dari sananya, dari waktu pertama saya membangun yang counter itu ya, untuk buka usaha counter. Jadi cuma membangun sebelah sini, kalau nggak salah itu totalnya sekitar membangun dari itu sekitar borongannya kalau nggak salah itu 8 juta teman-teman ya, kurang lebih 8 juta, kurang lebih 8 juta kalau salah. Ditambah ketekniknya paling kurang lebih sekitar 15-an juta teman-teman ya, untuk membangun yang ruko ini ya, 15 jutaan. Tapi belum termasuk di ini ya, rolling, karena rolling ini sangat mahal, sekitar 5 juta. Kemudian untuk styling dan rak-rak yang itu teman-teman ya, styling dan rak-raknya itu berkisar antara ini kemarin sekitar ini kemarin 800-500 ya. Ini kan saya belinya second ya teman-teman ya, untuk styling kaca ini kurang lebih itu 1.500.000-an teman-teman. Taruhlah ini 2 juta teman-teman ya, taruhlah 2 juta. Ini tambah rak-raknya itu, ini juga dulu bekas warnet ya. Jadi cuman dimodifikasi lagi rak-raknya ya. Dulu bukan rak seperti ini, tapi meja warnet ya, terus dibongkar dibikin rak seperti ini ya, daripada kita beli kayu, beli ini banyaknya kan, jadi dibuat kayak gini. Ini juga ada yang beli rak baru juga ada ya, jadi seperti ini rak baru yang kemarin saya beli ya. Jadi untuk rak-raknya ini alah kan lain oke. Ini ada saya namanya jaki teman-teman ya.
dia mau ikut masuk dalam video. Nah jadi untuk rak-raknya ini teman-teman ya, kita totalkan berkisar adalah kurang lebih ini adalah 8 jutaan, kurang lebih 8 juta teman-teman. Untuk rak-rak ini sekitar kurang lebih 8 juta untuk membuat rak-rak sederhana seperti ini teman-teman ya. Mungkin dari biaya kayunya yang mahal dan juga ya tukangnya juga dalam proses pembuatan juga agak mahal teman-teman. Jadi totalnya sekitar segitu. Kemudian untuk mesin fotokopi teman-teman, untuk mesin fotokopi ini saya beli dengan harga 38 ya, 38 juta. Jadi dalam suatu usaha ATK ataupun fotokopi ini teman-teman ya, yang menjadi modal besar itu adalah untuk beli mesinnya fotokopi ini teman-teman. Kalau untuk yang lainnya itu masih ibaratnya masih normal ya, tapi kalau untuk yang modal untuk beli mesin fotokopi ini yang membuat sangat menguras biaya modal kita ya untuk membeli mesin fotokopi. Jadi kalau kita sebagai pemula ya, modal kecil, modal sedang-sedang atau modal kecil, ingin membuka usaha seperti ini, mungkin kita bisa mulainya dengan usaha kecil-kecilan, yaitu membuka usaha TK dulu teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa memulai untuk membeli ataupun mengkredit ataupun mencicil ataupun menyewa dan sebagainya, yaitu mesin fotokopinya. Yang penting kita sudah bisa membuka usaha TK kecil-kecilan seperti ini dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah berjalan, baru kita bisa memikirkan untuk membeli mesin fotokopinya ya. Karena bagaimanapun juga mesin fotokopi inilah yang membuat biaya modal kita tuh terkuras teman-teman ya. Karena lumayan 38 juta ya. Sedangkan untuk membangun ruko ini dengan membeli rak-rak dan styling itu tuh biayanya nggak nyampe 38 juta ya. Sementara mesinnya aja sendiri 38 juta teman-teman. Jadi lebih besar modal biaya untuk membeli mesin ya daripada untuk membangun rukonya ini dan 38 juta. Dan juga rak-raknya ini teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk yang lainnya, untuk ATK-ATK ini teman-teman ya, untuk barang-barang ATK seperti ini itu kurang lebih kalau kita totalkan biaya untuk pembelanjaan teman-teman ya, itu sekitar berkisar antara sekitar 15 sampai 20-an. Jadi sekitar 15 sampai 20 juta itu sudah bisa mengisi rak-rak yang ada di toko ATK kita ini teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mulai membuka usaha itu dengan modal kecil, mulai dengan membuka usaha kecil-kecilan dengan membeli barang-barang yang dibutuhkan dulu ya, yang umum dibutuhkan oleh masyarakat teman-teman ya. Kalau modal kita besar, kita bisa membeli bermacam-macam barang-barang yang lain juga dengan kuantitas yang banyak. Tapi kalau yang modal kecil seperti sekarang ini ya, kita membelinya barang-barang ATK-nya dengan modal yang seadanya dulu ya teman-teman ya. Jadi barang-barang ATK yang penting-penting dulu dan jumlahnya juga yang kecil-kecil aja dulu teman-teman. Nggak usah terlalu membeli dengan kualitas yang dengan kuantitas yang atau jumlah yang banyak. Kemudian untuk modal yang lain teman-teman ya, mesin laminating seperti ini kita bisa membelinya kurang lebih sekitar kemarin nggak salah 750 atau 1.300.000 ya kalau nggak salah ini kemarin. Saya sudah ganti 2 kali teman-teman ya, pertama rusak, kemudian yang kedua ini. Kemudian untuk yang lainnya printer dan komputer ini bisa dilihat teman-teman. Ini dulu juga bekas warnet ya. Nah ini saya punya beberapa komputer tapi udah pada rusak. Nah jadi tinggal ini satu ini komputer ini harganya kurang lebih adalah 13 juta teman-teman ya, untuk komputer yang sejenis ini. Ini lengkap dengan ini ya, monitornya sama komputernya, ini berkisar antara 13 juta untuk beli komputer itu. Kemudian printernya ini saya beli dulu seharga 2.700.000 teman-teman ya. Masih zaman dulu ya, masih 2.700.000, dan sekarang ini udah nggak keluar lagi teman-teman. Jadi ada pengganti yang baru yang mereknya sama tetapi dengan tipe yang berbeda ya, karena ini udah nggak keluar lagi, dengan diganti dengan yang merek baru ataupun dengan jenis yang baru ya. Kemarin saya tanya di toko komputer di tempat sana tuh
udah nggak keluar lagi yang untuk tipe seperti itu, printer seperti ya. Itu ada printer Brother J200 teman-teman ya. Sekarang udah ada lagi yang barunya ya, karena udah ganti merek apa tuh, udah ganti tipe yang lebih canggih lagi dan harganya juga lebih mahal lagi teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, beberapa poin penting sebagai acuan kita dalam membuka usaha fotokopi dan ATK kekecilan seperti saya ini ya, di desa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman modalnya banyak, bisa membuat satu konsep tersendiri ya, bagaimana membuka usaha ATK lebih baik lagi teman-teman ya. Kalau seperti saya ini kan modalnya kecil-kecilan, jadi ya membuka usahanya seperti ini ya, masih taraf kecil-kecilan. Yang penting kita bisa jalan dulu, nanti sering berjalannya waktu, usaha kita nanti bisa lebih baik lagi ataupun lebih maju lagi teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini teman-teman ya, tentang rincian modal usaha dalam membuka usaha ATK kecil-kecilan desa seperti saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang berkeinginan untuk membuka usaha fotokopi dan ATK. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam wirausaha.